من ذنبه. Al-Hadis Al-Kama Qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah masih memberikan kita taufik, kemudahan untuk bisa bangun subuh, kemudian sholat fardu dan ibadah sunnah, masih bisa duduk untuk belajar kembali tentang agama-agama Allah Ta'ala, membersihkan hati, menghapus dosa, menambah ilmu, dan juga bersilaturahim atau bertatap muka dengan tetangga dan berjabat tangan, semua menghapus dosa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan oleh para alim ulama bahwa pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Di tahun keduanya, di bulan Sya'ban, Allah turunkan ayat yang menunjukkan tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Di sebelumnya belum ada ayat itu. Ayat yang Allah turunkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua berkaitan dengan puasa Ramadan adalah Allah katakan seperti yang biasa kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, hari ini diwajibkan bagi kalian semua untuk berpuasa sebagaimana dulu umat sebelum kalian juga pernah diwajibkan untuk berpuasa, dengan tujuan supaya dengan puasa ini kalian menjadi jiwa-jiwa, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada penjelasan dari ulama-ulama kita bahwa Allah menurunkan ayat tentang puasa ini pada bulan Sya'ban supaya dalam satu bulan itu Rasulullah SAW ada peluang, ada waktu cukup untuk menjelaskan kepada para sahabat-sahabat segala hal yang berkaitan tentang puasa. Mungkin tentang maksud tujuan puasa dijelaskan sama Rasulullah. Tentang hikmah puasa, kenapa harus ada puasa dijelaskan oleh Rasulullah. Termasuknya fikih tentang puasa pun dijelaskan dalam bulan Sya'ban. Sehingga ketika ada penjelasan tentang fikih-fikihnya, ada bayangan bagaimana saat itu para sahabat ya harus berpuasa. Maka seyogianya kita pun begitu, berarti dalam bulan Sya'ban ada judul Tarhib Ramadan barusan di belakang, hilang kemana spanduknya. Itu pun ya tidak kurang lebih harus sedikit banyak menyinggung tentang hal-hal yang sifatnya membangun semangat untuk puasa, dan juga kalau bisa fikih Ramadannya dibahas juga supaya sebelum puasa betul-betul anak-anak kita yang baru menginjak remaja, baru balik, ngerti betul apa syarat rukun puasa sehingga sah puasanya begitu ya. Mungkin nanti ada kajian-kajian fikih sendiri, maka di kajian fikih itulah diminta ustadznya yang biasa banyak menyinggung, bukan sedikit ya, banyak menyinggung dari awal sampai akhir tentang fikih puasa. Mungkin Bapak sudah cukup banyak pengalaman, tapi anak-anak kita yang remaja masih banyak belum tahu ya. Sehingga mungkin ada momen tertentu masjid kita bikin kajian-kajian anak muda didatangkan untuk kajian Tarhib Ramadan yang sifatnya untuk kajian fikih. Rasulullah SAW pun menjelaskan semua itu kepada para sahabat-sahabatnya. Sehingga ketika dari bulan Sya'ban sudah diberitahu bahwa hikmah puasa adalah seperti ini, ya, tujuan daripada puasa adalah seperti ini, dan nanti kalian menjalankan puasa seperti ini, maka pasti yang didapatkan atau dihasilkan dari pertemuan-pertemuan kajian seperti zaman Rasul itu adalah kesiapan hati, kesiapan mental untuk melakukan puasa. Karena setiap ibadah, apalagi puasa yang lebih berat melebihi ibadah yang lain bagi sebagian orang ya. Kalau Bapak mau ditanya jujur, ibadah paling berat bagi Bapak apa kira-kira? Puasa atau sholat atau baca Quran? Kita campur adukan ya antara yang wajib dengan yang tidak wajib. Maksudnya kadang-kadang sebagian orang nggak betah di sini, betah di sana. Suka banyak-banyak di sini, nggak bisa suka banyak-banyak di sana begitu. Nah, kita masing-masing punya perbedaan biasanya begitu. Ada sebagian kita yang memang suka puasa aja, jadi dia pun getol Senin Kamisnya, Yaumul Bidnya, terus bahkan Daud pun dia kerjakan. Tapi untuk bab yang lain dia agak malas-malasan. Ada sebagian kita yang memang rajinnya belajar
belajar, tapi untuk yang lainnya dia bukan tidak mengerjakan kewajiban ya, tapi disitulah dia merasa senang dan merasa kuat banyak. Ada sebagian lagi yang baca Quran, begitulah perbedaan kita. Nah, mungkin ada sebagian di antara kita yang merasa kalau suruh puasa beratnya rasanya. Kalau baca Quran kayaknya sanggup-sanggup aja, berapa juz pun duduk betah gitu, zikir betah, ngaji betah, sholat juga betah, tarawih 20, tarawih tambah dengan witir pun betah, walaupun rekatnya panjang-panjang misalkan. Tapi kalau puasa ya Allah, taubat. Ada yang begitu, ada yang sebaliknya ya, bahwa kalau sholatnya panjang-panjang nggak betah rasanya, tapi kalau puasa biasa saja. Maka perlu ada tarhib, yakni melapangkan hati. Kenapa? Karena tarhib itu diambil dari kata rahiba yarhabu, lalu kita ambil kata rahaba yurahibu, yakni motivasi kepada para kaum muslimin agar sebelum masuk puasa Ramadan hati mereka sudah siap. Begitu. Ibu-ibu biasanya siapnya hati atau siap untuk belanja kue-kuean itu kan berarti beda-beda ibu ya. Tidak perlu ditarhib, tidak perlu disemangati untuk membuka hati bikin kue, sudah itu sudah otomatis sendiri ya. Tapi untuk puasa Ramadan kali ini saya punya target apa, itu harus ditarhib. Ada tarhib pakai ghain ya, ghain itu berarti memotivasi. Kalau tarhib itu berarti membuka, dia mencoba membuka hati agar lapang dada, menerima oh ini perintah Allah, saya akan sambut dengan riang gembira. Maka dari itu orang-orang Arab ketika ada tamu datang, mereka mengucapkan apa Bapak Ibu? Marhaban, ahlan wa sahlan. Kenapa mengucapkan marhaban? Karena marhaban itu artinya adalah menyambut kedatangan seseorang dengan senang hati. Nah, sekarang jadi laku dong, ya. Marhaban ya Ramadan, begitu kan ya? Artinya kita senang hati menyambut datangnya bulan Ramadan. Senang hati itu betul dari dalam itu Bapak ya. Betul-betul dari dalam hati kita senang menyambut kedatangan Ramadan, bukan pura-pura saja. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan gelisah, tiba-tiba Ramadan, udah Ramadan lagi begitu, rasanya berat kalau mau puasa. Ayo kita coba pikirkan lagi dan kita bikin target bahwa di bulan Ramadan tahun ini apa target kita, sehingga nanti dari awal kita persiapkan hati kita untuk menyempurnakan target itu. Hadirin rahimakumullah, orang Arab mengatakan marhaban itu menyambut Bapak Ibu datang pasti di marhaban. Dan sebetulnya dalam kalimat marhaban ahlan wa sahlan itu ada beberapa yang dibuang kalimatnya, diperpendek. Aslinya marhaban nazaltum ahlan, nazaltum artinya berarti kalian telah datang, nazala yanzilu, datang untuk waktu yang sebentar, enggak lama. Begitu kan ya? Ada ja'a bermakna datang, ada asa bermakna datang, ada nazala juga bermakna datang dan singgah. Nazaltum ahlan, kata mereka, kalian telah datang dan singgah di keluarga kalian sendiri. Kalau kita yang disambut dan kita ngerti maknanya, maka kita akan senang hati. Tuan rumahnya mengatakan marhaban nazaltum ahlan, kalian telah datang ke keluarga kalian sendiri. Artinya berarti mau apa saja silahkan, anggap aja rumah sendiri, suka gitu begitu ya kalau bahasa kita. Anggap aja rumah sendiri, itu dalam bahasa Arab namanya ahlan. Lalu wasahlan artinya berarti mudah. Mudah artinya berarti pokoknya apapun yang kalian dapati di sini, suguhan, makanan, minuman halal wasahlan. Halal silahkan dimakan dan dengan santainya kalian bisa makan. Itu adalah rasa sambutan senang hati dari orang-orang Arab untuk datangnya seseorang. Nah, sekarang ayo kita tarhib Ramadan, setengah bulan lagi Ramadan tiba, maka kita marhaban, kita ucapkan selamat datang Ramadan dengan sukaria, dengan senang hati. Hadirin rahimakumullah. Apa yang akan kita targetkan dalam puasa tidak lain adalah seperti yang ditargetkan oleh Allah Ta'ala. Tujuan dari puasa dibuat adalah banyak, di antaranya paling terakhir jelas la'allakum tattaqun. Jiwa takwa muncul dalam hati kita. Takwa itu apa Bapak? Takwa nanti ada penjelasannya di bagian-bagian tengah kajiannya. Tapi yang jelas adalah tujuan daripada takwa ini harus kita kejar sekarang, supaya nanti habis Lebaran di tahun berikutnya kita akan merasakan bahwa kita menjadi orang yang menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin.
Dan takwa ini dalam beberapa hal, takwa secara personal, jadi secara pribadi kita masing-masing dengan puasa ini nanti kita menjadi lebih baik dengan Allah, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dan dari sisi kebaikan-kebaikan kita lebih maju daripada yang lain, itu adalah personal. Selain itu juga ada pembentukan takwa secara sosial ya, yang biasanya biasa-biasa saja di masyarakat. Nanti ketika Ramadan udah meningkat tuh jiwa sedekahnya, ya, jiwa sedekahnya, zakatnya, yang wajib maupun yang tidak wajib, infak akan semakin banyak kita dapati. Itu namanya berarti takwa dalam lingkup secara sosial pun meningkat. Dan dengan berpuasa nanti banyak rasa syukur yang kita akan bisa berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Tapi untuk mendapatkan tujuan itu semua, supaya kita lebih takwa secara pribadi, takwa secara sosial, maka makna puasa itulah yang dijelaskan Rasul, yang harus kita mengerti dari sekarang agar tujuan takwa itu kita dapatkan. Diambil dari kata Bapak, saumun. Bapak Ibu mungkin dengar kata saumun bermakna apa? Puasa. Tapi selain saumun juga ada kalimat lain yang dipakai, yaitu siam. Dan justru itu yang ditekan. Kalau Bapak buka di kitab-kitab fikih, biasanya selain siam lebih sering juga ditulis kitab saum, bab saum, bab puasa. Tapi begitu ayat tentang puasa, Allah menggunakan kalimat siam, bukan saum, walaupun terjemahnya puasa juga. Dan ketika ayat kutiba alaikumus siyam ini turun, maka hadis yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pun adalah siam. Rasul katakan apa Bapak? Asyamu junnatun. Rasul katakan puasa adalah merupakan perisai. Lalu apa perbedaan saum dengan siam? Tadi kita pegang dulu. Saum adalah puasa. Kalau Bapak lihat di fikih, puasa atau as-saum adalah imsak, menahan dari perkara-perkara yang membatalkan yang masuk ke dalam tubuh, begitu kan Pak ya? Makanan, minuman, apapun itu harus diimsak, harus ditahan. Itu namanya puasa. Sehingga nanti kalau ada di antara kita dari mulai azan subuh sampai dengan azan maghrib kita bisa menahan tidak ada yang masuk ke dalam tubuh apapun itu bentuknya ke dalam bagian dalam yang tembus, maka itu berarti kita telah saum, fikihnya sah. Tapi pahala Bapak, terus tujuan kita nanti jadi orang takwa setelah puasa itu dapat atau tidak belum tentu. Kenapa? Karena kita baru saum berdasarkan istilah fikih dan kewajiban sudah tersempurnakan, tapi tujuan dipertanyakan. Apakah kita menjadi lebih baik atau belum? Akan menjadi lebih baik tahun berikutnya dibandingkan tahun sebelumnya kalau Bapak menggunakan istilah siam seperti yang Allah dan Rasulnya sebutkan dalam perintahnya. Kutiba alaikumus siyam, dan Rasul mengatakan asyamu junnatun. Kenapa? Karena siam adalah bukan sekedar menahan agar kita tidak makan dan tidak minum, tapi siam juga adalah sebuah kalimat yang ditujukan untuk menahan dari segala sesuatu yang bersifat membatalkan puasa ataupun membatalkan pahala puasa. Ada banyak hal-hal yang Rasul katakan dalam hadis tentang puasa, di antaranya adalah Rasul mengatakan, mafhumnya kurang lebih, bahwa akan banyak didapati orang-orang yang puasa tapi tidak ada yang dia dapatkan melainkan selain haus dan dahaga. Artinya dia dapat tuh puasanya secara fikih, hausnya ya, dahaganya ya, laparnya ya, tapi pahala nggak dapat. Ya tujuan takwa apalagi jauh. Mengapa? Karena dia baru saum belum siam. Sebab siam adalah puasa juga menahan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa kita dan bisa mendatangkan dosa. Contohnya Bapak puasa iya, tapi lidah tak dijaga, ngomong riba sifatnya, menjelekkan orang lain, membongkar aib orang lain, itu dia puasa fikih, tapi dia tidak puasa yang dikehendaki sebagaimana siam. Hari ini mungkin mulut kita diam banyak ya, karena berjam-jam pun kita diam di kamar bisa, apalagi puasa kan begitu nggak mau makan. Tapi ternyata tangan kita yang bergerak Bapak. Maka mungkin mulut kita diam, tidak membicarakan orang lain dan aibnya, tapi ternyata apa yang kita tulis sama dengan apa yang kita ucapkan.
Dan hari ini lebih banyak itunya kita daripada ucapannya. Betul Bapak ya? Komentar di Facebook, komentar di sosial media banyak yang menyakitkan hati, membongkar aib orang lain juga, dan kirim-kirim video segala macam. Itu juga bagian daripada yang harus kita hindari selama puasa nanti. Hanya selama puasa, sebetulnya setiap hari, tapi belajar dari mulai puasa nanti kita akan mengurangi bahkan menghilangkan pahala itu. Baru Bapak Ibu akan merasakan betul-betul kalau menahan lidah, menahan tangan, dan menahan pikiran untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk dan menghilangkan pahala, mendatangkan dosa, maka akan terasa itu bahwa puasa itu betul-betul seperti yang diinginkan. Apa itu? Jiwa takwa. Takwa itu apa Bapak? Di sini Rasul mengatakan bahwa asyamu junnatun, puasa adalah perisai. Bapak Ibu tahu perisai itu apa? Perisai, pelindung. Kalau dalam peperangan, dalam pertarungan, seseorang menggunakan satu senjata, pedang misalkan, tombak, satu lagi perisai. Apakah puasa menjadi perisai seperti itu? Bukan perisai yang seperti itu ya, tapi fungsinya sama, jadi melindungi diri. Dan perisai yang di sini yang dimaksudkan adalah perisai yang kalau dia punya, maka dia akan bisa melindungi dirinya dari godaan setan, dari perbuatan jahat. Apa itu perisai yang begitu kira-kira Bapak? Perisai yang dimaksud di sini berarti adalah takwa. Maka berarti kalau di ayatnya la'allakum tattaqun, tujuan puasa, maka Rasul mengatakan asyamu junatun, sama. Bahwa puasa kalau siam ya, bukan saum, tapi siam, di mana kita tinggalkan hal-hal yang mendatangkan dosa, maka kita akan mendapatkan perisai dari puasa itu. Dengan begitu berarti Ramadan jelas kita akan banyak mengerjakan kebaikan, keburukan tidak. Kalaupun ada, itu bawaan dari nafsu sebelumnya, tapi sedikit. Dan diharapkan bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan nanti pun akan seperti itu juga. Bukan hanya Ramadan, tapi itu adalah langkah awal. Ayo kita targetkan bahwa awal Ramadan ini, tahun ini Ramadan menjadi tahun yang lebih baik untuk kita dan menjadi junnah buat kita sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam bahasa Arab Bapak, kalimat-kalimat seperti ini akan sering dibahas. Ada saumun, ada siamun, dua kalimat yang dalam terjemah Indonesia sama, tapi ternyata yang dimaksud dalam bahasa Arab itu berbeda. Ada lagi kalimat yang diawali dengan jim, lalu ditengahi dengan nun, diakhiri dengan nun lagi. Itu kalimatnya banyak di bahasa Arab, tapi terjemahnya juga beda-beda. Saya kasih contoh Bapak, di antaranya ada jinnun. Bisa ditebak terjemahnya bahwa jinnun itu jim, nun nun. Terjemahnya apa Ibu? Jin, minal jinnati wanas. Ada jinnatun dengan kasrah jim, lalu double nun setelahnya. Jinnah adalah berarti lawan dari kata manusia. Kalau manusia makhluk kasar, jinnatun adalah makhluk halus yang tidak nampak. Maknanya sesuatu yang tidak nampak, tapi ini sebuah nama untuk satu makhluk lain yang memang lawan daripada manusia, yakni kaum jin. Makanya disebut jin, kenapa? Karena mereka tidak nampak oleh mata kita. Kalau sekarang ada penampakan dan banyak dibikin streaming juga live begitu, itu betul sebetulnya yang bermasalah antara jinnya atau manusianya. Pada dasarnya jin itu mereka nggak nampak, itu udah takdir dari Allahnya begitu. Tapi ketika ada jin kok menampakkan diri, si manis jembatan Ancol misalnya begitu ya, si pocong merah yang lagi viral di Indonesia. Sejak kapan ada pocong merah? Sejak kini aja, dulu mah nggak ada. Dulu pocong putih. Itu berarti kita yakini bahwa itu lagi punya masalah dia sebetulnya. Ya. Kalau dia lagi baik-baik saja, dia nggak akan menampakkan diri. Atau yang punya masalah manusianya, dianya lagi baik-baik, ngumpet di undang-undang, dipanggil-panggil, ya, untuk cari saweran. Akhirnya datanglah jin itu muncul. Jadi yang bermasalah manusia. Dan sekarang malah jadi tontonan favorit kalau setiap malam itu saya lihat. Banyak sekali yang nonton termasuk saya. Itu berarti manusia yang bermasalah. Itu jinnatun dengan jim double nun bermakna sesuatu yang tidak nampak tapi untuk sosok makhluk sakral. Antara ada dan tiada gitu Bapak ya. Ada tapi nggak kelihatan. Yang kedua Bapak, ada janin. Ibu pasti tahu janin adalah apa itu? Kelihatan atau tidak bayi di mana? Tidak nampak karena dia masih dalam tubuh ibunya, manusia ataupun hewan, tapi dia adalah satu sosok
manusia yang belum disebut manusia. Kalau dalam bahasa Arab maksudnya ya, dia baru disebut janin. Baru kalau sudah brojol keluar ke alam dunia, namanya udah bashar, manusia. Baru disebut manusia. Tapi sebelum dia jadi manusia lahir, disebutnya janin. Kenapa? Karena dia manusia calon, tapi belum kelihatan. Makanya namanya janin. Diambil dari huruf jim, nun, nun juga sesuatu yang belum nampak. Tapi bukan jin yang tadi, ini jin, janin beda lagi. Ada lagi junun, pakai jim, nun, nun juga sama. Maknanya adalah majnun itu orang gila. Kenapa orang itu disebut junun atau gila majnun? Karena akalnya tertutup gitu. Akal yang harusnya berfungsi, dia ketutup sesuatu sehingga tidak berfungsi, namanya junun atau majnun. Ada lagi selain jin, janin, majnun, junun, ini dia disebut Rasul dalam tentang puasa. Asyamu junnatun, puasa adalah perisai. Maka berarti junnah perisai di sini bukan perisai yang kita bayangkan yang dipakai para para pendekar-pendekar, tapi ini adalah takwa yang disebut dengan wiqayah, satu karakter, satu sifat yang Allah munculkan karena kebaikan-kebaikan dia, karena memang dia pejuang dalam agama. Kalau Allah munculkan dengan mujahadahnya itu sifat wiqayah atau takwa, dari situ dia bisa membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Hadirin rahimakumullah, maka ayo kita targetkan. Saya juga punya target Bapak, Ibu, Bapak juga punya target sendiri masing-masing. Mau dibuat target lebih kemana arah puasa kita ini, tapi tetap takwa tujuannya. Namun kita punya pasti sesuatu yang kita pikirkan bahwa target bulan ini Ramadan saya harus puasa jelas, kemudian kalau tarawih itu jelas. Di sini berapa Pak? 20 atau 8? 20 tambah 3 witir. Mau lebih lagi boleh tarawihnya, udah nggak boleh. Maksimal 20, ada batasannya, nggak boleh lebih daripada itu. Selebihnya bukan tarawih, mungkin disebutnya salat-salat yang lain. Tapi kalau tarawih niatnya sebatas 20. Kecuali bagi orang Madinah, itu boleh ditambahkan, tidak boleh dari selain orang Madinah. Karena orang Madinah zaman itu mereka ngiri dengan orang-orang Mekah. Orang Mekah itu kalau tarawih zaman dulu maksudnya ya, mereka sholat 2 rakaat salam. Hari ini orang Mekah 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam? Di Mekah 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam? Yang pernah lihat di Mekah tarawihnya 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam? 2 rakaat salam. 8 atau 20? 20. Orang Mekah 2 rakaat salam zaman itu ya. Kemudian 2 rakaat lagi salam, baru tawaf. Setiap 4 rakaat tapi 2 kali salam ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, mereka tawaf. Tawafnya ini niatnya untuk istirahat. Istirahat dari tarawih panjang-panjang 4 rakaat dengan 2 kali salam, diganti istirahatnya dengan tawaf. Bukannya tambah capek. Tadi kan capek karena berdiri diem, kalau gerak lebih enak gitu maksudnya, dan tambah pahala lagi. Orang Madinah ngiri, orang Mekah enak ya, 4 rakaat bisa tawaf, tambah pahala. Nah, kita nggak bisa, nambahin lagi rakaat mereka supaya nggak kalah dengan orang Mekah. Sehingga jumlahnya akhirnya ditambah. Kalau orang Mekah setiap 4 rakaat salam 2 kali kemudian tawaf, orang Madinah 4 rakaat tambah lagi 2 rakaat lagi, sehingga batas maksimal orang Madinah 36, tidak boleh untuk yang lain. Orang Madinah tidak mau kalah dengan orang Mekah, kita mah udah diajarin 20, pinginnya 8 sekarang. Bukan masalah dalil sebetulnya, tapi lebih enak yang 8 cepat gitu. Kalau dalil kita nggak bahas akhirnya. Kenapa? Karena di masjid-masjid yang NU pun yang biasa 20 banyak yang 8 sekarang. Alasannya dalil bukan. Lebih enak yang 8 karena lebih cepat, buru-buru. Artinya kan keperosotan ini. Harusnya takwa jadi tujuan, yang Rasul katakan bahwa puasa itu satu paket, Bapak. Nggak bisa diambil paket hemat, nggak bisa. Saya puasa saja, nggak bisa. Puasa itu satu paket siang dan malam, karena hadisnya 2. Man shoma Ramadan, barang siapa siangnya puasa, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab mengharap pahala. Janji Allah Rasulnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau kamu siangnya puasa dengan iman dan dengan ihtisab, maka ampunan dosa kamu dapatkan. Malamnya tidur? Enggak. Malamnya satu paket. Man qama Ramadan, barang siapa qiyam Ramadan dengan salat tarawihnya tadi, atau tambah dengan baca Qur'annya, sama imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi berarti ibadah puasa harus kita bentuk nih dari awal Bapak Ibu di otak kita bahwa puasa ini ibadah satu paket siang dan malam. Cuman hukumnya beda. Yang siang berupa puasa wajib, yang qiyam berupa tarawih hukumnya sunnah. Tapi kalau mau sempurna harapan la'allakum tattaqunnya, jangan tinggalkan dua-duanya. Dari sekarang sudah mulai membayangkan belum? Saya nanti setengah bulan aja deh, 15 hari. Ada sebagian orang begitu dari awal dan niatnya setengah bulan saja. Ada yang dari sini, aduh kayaknya berat nih, saya milih yang 8 cari masjid, begitu kan ya. Ada yang ada di situ. Berarti itu adalah niatnya jatuh, itu turun. Dari sekarang kita tarhib nih, buka hati dalam-dalam bahwa ibadah puasa ini satu paket siang dan malam. Siang puasa jaga mulut, jaga perbuatan segala yang menghilangkan dosa, supaya takwa didapat, supaya junnah tadi wiqayah dihasilkan, dan malamnya jangan lupa tarawih. Tapi kalau di masjid ini banyak anak ribut, ya kalau ibu bapak tidak bisa di masjid, tetap tarawih kan, di rumah juga bisa. Jadi Ustaz nggak menggalakkan di masjid, menggalakkan, tapi bukan berarti kemudian kalau kita lagi sibuk di rumah tidak bisa ke masjid lalu nggak tarawih, tetap tarawih walaupun di rumah. Karena tarawih itu sunnah sendiri. Kalau dikerjakan secara berjamaah itu dicontohkan dari mulai zaman Umar bin Khattab. Ya dikatakan bid'ah terbaik adalah tarawih dengan berjamaah. Di zaman Rasul emang tidak tarawih berjamaah. Ada hanya sehari, 2-3 hari Rasul pernah salat malam Ramadan, tarawih maksudnya, lalu diikuti sahabat-sahabatnya. Hari berikutnya Rasul sholat sendiri di dalam kamar, tidak ada sahabat yang mengikutinya. Ditanyakan, ya Rasul kenapa tidak seperti kemarin-kemarin? Rasul katakan, saya takut nanti diwajibkan untuk kalian. Kalau terus kalian semangat begini berjamaah, kalau Allah suka diwajibkan, saya khawatir nanti kalian berat. Jadi mending saya sendiri. Dan seperti ini masih terjadi di zaman Abu Bakar juga. Baru di zaman Umar bin Khattab muncul sebuah ide di mana Umar berpikir kalau ini disatukan alangkah baiknya. Makanya disatukan tarawih di masjid dengan satu imam, dan Umar bin Khattab katakan ini bid'ah terbaik. Maksudnya ada bid'ah yang bagus dan ini yang terbaik. Apa itu? Tarawih dengan cara berjamaah. Bukan tarawih yang bid'ah, tapi dikerjakan dengan cara berjamaah, yaitu bid'ah yang terbaik. Sehingga muncullah dari zaman Umar sampai zaman sekarang semua negara muslim tarawihnya berjamaah, dan hukum fikih muncul di antara salat nawafil dan sunnah-sunnah yang disanjurkan untuk berjamaah adalah salat tarawih. Tapi kalau memang kita nggak bisa atau terlambat, tetap saja tarawih Bapak Ibu di mana? Di rumah sendiri. Saya 4 tahun di Pakistan, ini sekedar laporan oleh Bapak, sifatnya untuk kebaikan. Tidak ada satu masjid pun di Pakistan yang saya tahu yang kurang dari 1 juz dalam satu malamnya. Jadi Bapak mau cari at-taqwa, al-hidayah, darul barokah, maupun semua negara Pakistan, setiap masjid tarawihnya 1 juz minimalnya. Minimal itu, karena ada yang lebih, bisa jadi 2 kali khatam atau sekali khatam di pertengahan nanti lebih dari setengahnya. Jadi nggak ada orang mikir aku mau cari masjid yang kulhu, nggak ada. Mau nyari masjid manapun 1 juz semuanya. Yang 8 ya kalau mereka Hanafi nggak ada, kecuali yang bukan Hanafi. Kalau bukan Hanafi berarti kayak kita begitu ya, di luar Syafi'i ada yang 8, tapi itu sedikit dan nggak kelihatan. Jadi nggak ada cara lain selalu 1 juz. Kalau kita di sini masih bisa milih Ibu, alhamdulillah ya bisa milihnya. Yang 20 ada, yang 8 ada, yang surat pendek banyak, kebanyakan juga pendek-pendek, yang surat panjang susah nyarinya. Sekali dipanjangin udah ribut masyarakatnya. Ini mental kita nggak siap. Makanya harus dibiasakan. Kalau at-taqwa Cikaso ini mau biasakan mulai dari awal, kalau belum bisa setiap malam, targetkan paling nggak di malam nuzulul Quran, misalkan ayo kita sejus di malam itu, bagus untuk mengawali. Kita terlambat jauh Ibu, soalnya negara lain udah 1 juz, kita masih etak-etaknya kulhu terus dari zaman dulu. Itu juga keselnya sebetulnya malah karena dicepetin jadi kesel. Tapi kalau seandainya dibaca 1 rakaat itu 1 kaca, ya kemudian 2 rakaat itu 1 lembar. Kalau dalam 2 rakaat 1 lembar, 1 juz itu butuh berapa lembar ya? 10 lembar. Jadi sebetulnya enjoy saja. Kayak tadi itu Ibu merasa nggak kerasa 1 kaca itu 1 rakaat, 2 rakaat 2 kaca 1 lembar. Tinggal kalikan saja 1 juz itu selesai tarawih kita. Siap nggak gitu Bapak Ibu di Berongangan gitu? Siap nggak kira-kira? Ibu-ibu nanti gemetaran nggak kira-kira?
yang biasa gemetaran berdiri, kalau lagi capek boleh duduk ibu. Mulainya berdiri takbir, berdiri dulu. Nanti kalau udah kelamaan agak pegel-pegel gitu, linu-linu, duduk kan nggak apa-apa. Kalau imam nanti udah beres, mau ruku, ibu berdiri lagi, terus ke ruku, boleh begitu. Tapi tetap dapat pahalanya berapa? 1 juz. Enak kan begitu? Ya udah kita bikin gitu Pak DKM, mana Pak DKM-nya mana DKM-nya. Imamnya gitu 1 juz sendiri, makmum duduk semuanya boleh. Boleh diperolehkan supaya ada kemajuan begitu kan ya. Nah, masjid-masjid yang sudah bikin begini, alhamdulillah di antara di Jati Handap ada masjid-masjid seperti itu. Kalau nggak setiap malam, ada beberapa malam. Tapi sekarang malah kayak setiap malam banyak mereka di Al-Mukhtar. Karena kita awali tadi seperti itu, kita omongin, kita ajak, ayo kepada masyarakatnya semangat juga. Di masjid saya juga belum siap, ya sudah kalau belum siap ya gimana lagi. Tapi tidak ada salahnya kita suarakan terus. Nanti akan datang suatu hari di mana di Indonesia pun setiap masjidnya 1 juz semuanya. Dan kita bermunculan hafid-hafid banyak kan sekarang ya. Jadi insya Allah bisa. Kenapa Bapak Ibu kita katakan begitu? Karena selain ibadah satu paket bulan puasa siang dan malam tarawih, memanglah Al-Quran itu diturunkan di mana? Di bulan Ramadan. Dan Rasulullah di bulan Ramadan lebih sering lagi menambah bacaan Qurannya. Kalau kita punya waktu luang sendiri menyempatkan, bagus. Ibu-ibu suka kajian Quran kan di masjid-masjid ya, di jam-jam siang tertentu, bapak-bapak tadarus. Tapi sekarang sudah mulai berkurang itu tadarus malam teh. Kalau dulu kan sampai malam 12 kadang subuh, udah biasa. Zaman udah berkurang. Nah, paling tidak berarti ada target lah kita. Kalau nggak di tarawih, di luar tarawih kita punya target untuk menghatamkan Quran. Coba ibu bapak sekalian, nanti kita bicara tentang Quran. Kenapa? Karena ulama katakan begini Bapak Ibu. Kunu asdiqa alil Quran. Jadikan diri kalian sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Kenapa? Li'anal Quran yantiqu yaumat tub'atsun. Quran akan bisa bicara pada hari nanti kita dibangkitkan. Sehingga dalam hadisnya Rasul katakan Al-Quran syafi'un musyafa'. Quran adalah sesuatu yang bisa memberikan syafaat nanti dan diterima syafaatnya. Namanya sahabat Bapak Ibu, dia akan membela sahabatnya gitu kan ya. Kalau kita jadi sahabat Al-Quran, teman Al-Quran, maka nanti di akhirat Quran akan membela kita. Jadi syafi' memberi syafaat, musyafa' diterima syafaatnya, mahilun musaddaq yang akan memberikan kesaksian kebaikan-kebaikan. Quran akan katakan, ya Allah ini dulu membacaku setiap hari, apalagi Ramadan, apalagi tarawih, terus getol membaca dirimu. Maka walaupun kita punya kesalahan, dosa-dosa selama setahun sampai seumur hidup itu ada banyak dosa. Kalau Quran sudah datang menjadi pembela, mahilun, dia membela kita, menyebutkan kebaikan-kebaikan kita, musaddaq, dia akan dibenarkan dan terima syafaatnya. Kalau begitu tidak ada cara lain, kalau ini pembelaan diterima dan Allah suka belaan dari Al-Quran, maka dosa apapun Bapak Ibu dimaafkan. Tapi sebaliknya, kalau tidak, ya kita bertanggung jawab atas kita sendiri. Siapa yang membela kita? Ada pembela kita Rasulullah. Ada pembela kita mungkin orang-orang beriman yang lainnya. Tapi Quran adalah pembela juga yang kata hadisnya pasti diterima syafaatnya dan pasti akan menjadi pembela bagi para pembaca yang mengamalkannya. Hadirin rahimakumullah. Maka ayo kita targetkan satu. Ramadan dimulai dari Syaban sekarang juga boleh. Target kita selama Ramadan khatam satu juz, khatam satu Al-Quran. Sehari 1 juz berarti, aduh berat, sebetulnya tidak berat Ibu ya. 5 kali salat dalam sehari, kalau kita bisa membaca, kalau 1 juz itu 10 lembar, kita bagi 5 waktu salat, berarti setiap habis salat berapa? Itu berat atau berat bagi Bapak Ibu? Berat atau berat? Dipaksa-paksakan Ibu, dipaksa. Kalau tidak bisa, paling tidak berarti ya minimalnya setengah selesai, itu kan ya. Nah dengan begitu maka aktivitas kita yang lain, menonton YouTube, ya scroll, browsing, pencarian itu akan sedikit terkurangi. Karena dengan tanpa sadar ini semua tadi Ibu bisa mengurangi pahala. Karena nonton dapatlah beranda bermunculan yang aneh-aneh. Begitu kan Bu ya, maka kalau ini kita luangkan waktu untuk banyak amalan, untuk Quran, untuk sholat dan sebagainya, dengan sendirinya ini akan terkurangi dan itu harus diniatkan dari sekarang. Harus diniatkan.
Kalau tidak diniatkan jalan begitu saja biasanya nggak akan bisa. Niat dulu, idza azamta fatawakkal 'ala Allah, nanti serahkan kepada Allah gimana Allah memberikan kemudahan, tapi niatnya yang kuat dulu, azam. Azam itu berarti niat yang tekad yang bulat dulu. Saya harus khatam Quran. Ada sebuah kisah ibu yang sangat luar biasa, di mana ini adalah wanita. Laki-laki juga ada, wanita juga ada. Tapi kisah viral ini selalu diterangkan oleh para ulama-ulama dan banyak didapati dalam buku-buku mereka. Apa itu? Ada kisah di mana seorang wanita yang seumur-umur hidupnya 40 tahun lamanya hanya bicara tentang Al-Quran saja. Dan hari ini kalau kita dilihat di YouTube, ada beberapa anak-anak kecil-kecil Arab sudah bisa begitu. Yang kalau dialog menggunakan ayat Quran semuanya. Karena berarti dia hafal Qurannya, kedua dia ngerti maknanya, dari situ dia menguasai bahasa Quran. Dikatakan kisah ini disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, seorang ulama, guru dari Imam Bukhari termasuknya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala dicerita bagus, pulang dari haji sendirian, safar pulang ke negaranya, di tengah jalan Abdullah bin Mubarak melihat ada satu wanita duduk sendirian di tengah-tengah padang pasir. Kalau kita hari ini jalan, ya menggunakan mobil, menggunakan motor, lihat ada ibu-ibu tua duduk di halte nunggu bis, itu biasa karena banyak orang. Ini ada ibu-ibu duduk sendirian di padang pasir, mencurigakan. Kira-kira Bapak nyamper atau enggak nih kalau begitu? Semuanya hitam-hitam, tutup badannya rapat, sendirian di padang pasir. Kalau dulu kita akan berpikir mendekat, kalau zaman sekarang modus nih jangan-jangan gitu kan, suka gitu ya. Antara bingung antara mau nolong atau nanti malah jadinya modus pembegalan gitu banyak. Udah nggak bisa ditebak. Tapi hadirin rahimakumullah, datanglah Abdullah bin Mubarak ini mendekati si ibu, dan apa yang terjadi pertama kali si Abdullah layaknya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya sama ibu itu, salamun qaulam min rabbir rahim. Pernah dengar ibu ayat itu? Ayat di mana itu ya? Oh Yasin, hafal banget pokoknya kalau Yasin mah salamun qaulam min rabbir rahim. Ya sudah, kata Mubarak kaget sih. Kenapa dia jawab salam dengan ayat ya? Salamun qaulam min rabbir rahim. Okelah, enggak usah dipertanyakan, suka-suka dia. Lalu yang dipertanyakan adalah oleh Abdul Mubarak, ibu, kenapa ibu bisa di sini? Ini kan padang pasir, ibu juga wanita, kelihatan juga udah sepuh. Ngapain ibu di sini? Ketika ditanya dan dikonfirmasi ada apa, kenapa di sini sendirian, si ibu itu menjawab dengan membaca satu ayat Al-Quran. Dia katakan, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Apa ayat ini Bapak? Hafal banget karena biasa buat khutbah ya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Kira-kira apa maksudnya, Bu? Oh, kata Allah, ngerti. Ibu tersesat, jadi sendirian di tengah jalan begini, manggut. Selain anggukan dan ayat tadi, tidak ada yang disampaikan oleh ibu itu dari bahasa manusia biasa kayak kita. Apalagi bahasa Sunda, nggak dipakai. Oke, ibu tersesat. Emang ibu dari mana? Mau kemana? Kok bisa sendirian tersesat di jalan di tengah padang pasir begini? Jawabnya satu ayat dia baca. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai dengan ayat Isra Mi'raj. Apal ayatnya itu Bapak Ibu? Kurang lebih apa? Familiar kan ayatnya gitu ya. Berarti Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hambanya bla 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 gitu tentang kisah Isra Mi'raj. Kenapa ditanya dari mana mau kemana? Jawabnya ayat itu. Ngerti Bapak maksudnya? Abdullah bin Mubarak ngerti. Oh ngerti. Ibu baru saja dari Makkah, kayak saya haji selesai, sekarang mau pulang ke Palestina. Gitu maksudnya ibu, terus tersesat di jalan, manggut. Untung Palestina rumahnya, jadinya ada ayatnya gitu. Coba kalau Cikaso gitu nggak ada ayatnya. Untungnya rumahnya Palestina, jadi ada subhanallah, ada ilal masjidil aqsa ladzi barakna haula gitu. Ya itu bukan untung, tapi memang Allah kasih semuanya dari Allah SWT. Baik, jadi saya bingung nih Bu, ibu sendirian, nggak ada orang Arab jalan sendirian tuh. Ya, perempuan nggak ada, pasti ada mahramnya, mau suaminya, mau bapaknya, mau saudara, mau anaknya gitu. Ibu udah berapa lama sendirian begini di sini? Jawabnya satu ayat Al-Quran dia baca.
salasalayalin sawiyah, 3 malam berturut-turut, terjemahnya gitu ya dari saya ya. Sudah 3 malam, Allahu Akbar, ibu sendirian dan gak ada perbekalan. Saya lihat ibu makan apa selama 3 malam ini. Ketika ditanya makan apa 3 malam ini, ayat Quran pula yang dibaca sama ibu itu. Dia katakan, wa yud'imuni wa yasqin, dialah yang memberikan aku makan, dia pula yang memberikan aku minum. Oke, kalau makan mungkin Allah bisa ngasih. Banyak kisah begitu Bapak Ibu, di mana emang dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang dekat dengan Allah, Allah kasih caranya. Mungkin tidak lapar, mungkin Allah datangkan langsung, itu bisa. Dan banyak kisahnya, hanya kita nggak mengalami karena kita belum nyampe sana. Belum nyampe sana begitu kan ya. Lalu ketika dikatakan baik, mungkin Allah yang ngasih makan minum. Ibu 3 malam kan berarti sholat di sini sendirian, wudu dan sebagainya. Gimana caranya itu? Ketika ditanya wudunya bagaimana, sholatnya bagaimana, si ibu itu membaca satu ayat Al-Quran dengan mengatakan, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau memang nggak ada air kata Allah, maka tayamum. Oh, ibu jadi selama 3 hari nggak wudu. Tayamum 3 malam karena nggak ada air, masih bisa tahan hidup karena dia katakan Allah yang ngasih aku makan, Allah yang ngasih aku minum. Oh, udah kalau gitu baik ibu, ini kebetulan saya juga dari Mekah kan, ada perbekalan yang saya bawa nih, kurma dan sebagainya. Ibu boleh silahkan makan dulu, minum dulu, nanti kita ngobrol lagi. Ketika ditawari makanan, tawari minuman, si ibu malah membaca satu ayat Al-Quran dengan mengatakan, wa atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakanlah puasamu sampai dengan malam hari. Oh, jadi ibu puasa sekarang. Manggut. Selain anggukan dan ayat, tidak ada lagi jawaban secara lisan dari bahasa yang dipakai manusia biasa. Jadi ibu puasa selama 3 malam ini. Ya. Orang ulama, orang pintar kadang-kadang nggak mau kalah kan begitu ya, karena dia kan nggak puasa ya. Karena dia nggak puasa. Maka ketika tahu ibu itu puasa, Abdul Mubarak katakan, ibu kenapa puasa? Jangankan bulan-bulan seperti ini, Dzulhijjah berakhir, kemudian bulan berikutnya datang, ini ibu safar perjalanan begitu jauh, apalagi sendirian, puasa nggak wajib ibu, gitu kan ya. Puasa nggak wajib, dan ibu apalagi safar, maka ibu itu mengatakan, waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa mau mengerjakan ibadah sunnah, maka sesungguhnya Allah akan sangat senang dan berterima kasih dengan orang-orang yang mau ibadah sunnah. Nah, ini ibadah sunnah ibu, nilainya kata Al-Quran, Allah syakir, Allah maha mengetahui. Allah akan senang kalau ada di antara kita yang setelah wajib kita nambah sunnah. Oh, dia sholat, dia sholat, gitu kan ya. Kemudian Ramadan, qiyamnya, tarawihnya dikerjakan. Itu ayatnya adalah waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Seorang wanita yang sudah mendapatkan sifat takwanya begitu, walaupun dalam kondisi seperti itu dia puasa karena tahu bahwa ibadah sunnah itu sangat disukai oleh Allah setelah wajib. Lalu dikatakan, ibu jangankan puasa sunnah, yang wajib pun kalau ibu safar jauh begini boleh kok ditinggalkan. Betul kan Bapak Ibu ya? Ibu kalau nanti mudik jauh-jauh dari Bandung ke Jawa Tengah, Jawa Timur, puasa nggak? Ada yang puasa, ada yang batalin nggak kalau perjalanan jauh? Batalin boleh, selama memang masalahnya adalah safarnya udah jauh gitu kan ya, ada rukhsah dan boleh-boleh saja. Tapi kalau mau puasa juga bagus. Jadi bagus puasa atau tidak nih kalau safar, bergantung kondisi. Kalau jaraknya jauh banget dan kondisi kita memang lemah, bagus tidak puasa. Karena itu rukhsah dari Allah, dan Rasul katakan ambillah rukhsah yang Allah berikan. Itu juga termasuk menyenangkan Allah. Tapi kalau kita kuat dan sanggup, kenapa harus tidak puasa? Gitu. Jadi berarti tergantung masalahnya ke Bapak Ibu sendiri nanti fisiknya. Baik, ketika dikatakan jangankan puasa sunnah ibu, Ramadan pun kalau ibu safar dari Masjidil Haram ke Palestina sejauh ini, ibu boleh kok tidak puasa. Orang ulama nggak mau kalah gitu tempatnya ya. Maka ibu itu membaca satu ayat Al-Quran yang lain dengan mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasamu jauh lebih baik untukmu jika kamu mengetahuinya. Ayah sudahlah, kalau gitu ibu nggak jadi ngasih makan nih, ibu puasa, aku ambil balik deh makananku. Ya, syukur kalau gitu ibu, silakan lanjutkan puasa, aku mah enggak. Akhirnya Abdul Mubarak katakan, maaf ibu mau tanya, dari awal tadi saya salam sampai barusan saya tawarkan makanan, saya perhatikan ibu tidak menjawab satu kata pun kecuali semua dari ayat Al-Quran.
Kenapa ya Bu? Kenapa nggak pakai bahasa? Kita kan juga orang Arab. Kita juga orang Arab, pakai bahasa Arab luar biasa. Ketika ditegur sedikit ditanya alasannya mengapa ibu pakai bahasa Al-Quran, maka si ibu membaca satu ayat Al-Quran. Dia katakan, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Kata Allah dalam Quran, tidak ada satu kata pun yang terucap dari bibir dan mulut manusia kecuali itu pasti ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatatnya. Jadi artinya ibu takut kalau ngomong bukan Al-Quran salah gitu dicatat, iya. Tapi kalau Quran satu hurufnya pun pahala. Nah, ya selama masih bisa, kenapa pakai bahasa biasa? Saya mampu pakai Quran, pakai Quran. Akhirnya. Hadirin rahimakumullah, maka berhentilah di situ. Abdul Barak mengatakan lagi, baik kalau begitu, boleh saya tanya, ibu dari kabilah mana? Orang Arab masih pakai kabilah ibu ya. Orang masih pakai kabilah. Dan kenapa ditanya kabilah? Karena orang Arab itu paling apal nasab. Paling apal nasab. Kalau sekarang dipermasalahkan nasab, itu orang Arab punya tanggung jawabnya. Siapa bapaknya, kakeknya, sampai siapa. Tidak seperti orang kita Indonesia. Bapak ibu semua kalau ditanya siapa bapaknya, mungkin apal. Siapa nama bapaknya, bapak, kakek, apal. Mentok di bapaknya kakek, namanya apa sih? Buyut ya. Udah mentok biasanya. Paling maksimal 3. Tapi orang Arab itu ngerti dia siapa sampai atasnya dan kabilah apa yang dia punya. Berarti kalau Abdullah bin Mubarak itu orang Arab dan dia tanya ibu dari kabilah mana, Palestina dari kabilah mana, itu artinya mau tanya apa Bapak kira-kira ibu? Kabilah itu adalah orang yang biasa tinggal dalam satu komplek. Jadi komplek itu zaman dulu orangnya yang tinggal dalamnya kabilah, semua satu kabilah. Makanya orang luar dari kabilah kalau masuk nggak bisa karena dibentengin dengan tembok-tembok dalamnya satu kabilah. Kalau dikatakan kabilah mana, artinya ada gambaran dong, berarti di mana alamatnya gitu kan gitu maksudnya ya. Kalau hari ini beda, kompleknya Indonesia di mana disebut komplek, berarti yang isi tinggal di dalamnya berbagai macam suku, bangsa dan bahasa di situ. Kalau dulu kabilah kumpul di satu komplek. Nah, kalau ditanya komplek Taman Melati mana, kan tidak ada bayangan begitu kan ya. Oh, tinggal di Taman Komplek Melati. Kalau ditanya ibu dari kabilah mana, berarti mau tanya alamat sebetulnya. Tapi ada kalanya laki-laki kalau nanya alamat itu modus bukan. Tinggalnya di mana Neng? Di rumah. Itu pasti kan ya. Rumahnya di mana Neng? Ditinggal. Tinggalnya di mana? Di rumah. Rumahnya di mana? Ditinggal. Itu perempuan yang tahu nggak mau dicari alamat sama cowok lain. Tak kira-kira anak-anak gadis ibu kalau ditanya cowok tinggal di mana Neng, jawabnya di rumah. Rumahnya di mana? Ditinggal. Itu berarti nggak mau diuber-uber sama cowok. Itu bagus. Tapi hari ini mana ada cewek begitu. Ditanya di mana tinggalnya, jangankan ditanya, belum tanya pun udah ngasih alamat keluar, ngasih nomor telepon. Itu kan dia calling nih. Cewek zaman sekarang begitu. Nah, ketika ditanya ibu dari kabilah mana, agak nggak suka nih ibu nih ditanya kabilah mana nih, pikirannya ngaco nih. Maka si ibu mengingatkan dengan Al-Quran yang dia baca, dia katakan la taqfu ma laisa laka bihi ilm, kamu tidak perlu mencari-cari tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Yakni nanti akan akibatnya buruk akhirnya gitu. La taqfu ma laisa laka bihi ilm. Maksud Abdullah kan tidak akan macam-macam dong, tanya alamat palsu gitu, ayo ting-ting, bukan begitu juga. Maksudnya akan mengantar ke Palestina gitu kan ya maksudnya. Maka Abdullah langsung segera paham, oh ini wanita yang sangat menjaga iffahnya sehingga nggak mau ditanya kabilah mana dari mana-mananya kalau itu berkaitan dengan kepribadiannya, privasi. Akhirnya minta maaf, ya udah kalau gitu minta maaf ibu, saya tidak akan tanya tentang alamat ibu. Kalau mau nanti paling saya juga antar langsung aja. Terus saya minta maaf. Ketika dimintain maaf, maka si ibu menjawab dengan satu ayat Al-Quran. Ibu itu katakan, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagimu hari ini, Allah mengampuni dosa. Jadi ngasih maaf pun ada ayatnya, ternyata udah nggak apa-apa deh, aku maafin. Itu dibaca ayatnya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Dan akhirnya Allah mengatakan keniatannya kalau itu maksudnya ibu. Kenapa saya tanya ibu dari kabilah mana? Karena saya mau mengantar ibu gitu. Ketika ditanya, ketika dikasih tahu mengantar, maka ibu itu setuju dengan mengucapkan satu ayat Al-Quran. Dikatakan oleh wanita itu, ibu itu mengatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Kebaikan apapun yang akan kamu lakukan dan kamu lakukan, Allah pasti mengetahuinya. Artinya berarti saya setuju, terima kasih mau diantar. Kebayang kalau mau diantar sendirian jauh, nggak ada kendaraan.
Tapi kemudian ketika itu Abdul Murad kemudian dudukkan ontanya. Didudukkan onta kan tinggi Bu ya. Didudukkan biar bisa duduk dengan gampang. Tapi lupa dia, onta didudukkan, tidak diikat kakinya. Itu beresiko banget. Dan kemudian Abdullah katakan, ibu silahkan naik, nanti kita akan jalan. Sebelum naik, ibu itu sempat pesan kepada Abdullah dengan membaca satu ayat Al-Quran. Ibu itu katakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya. Oh ngerti, kalau begitu bentar ibu, aku palingkan muka dulu, baru ibu nanti naik. Nah begitu wanita seharusnya, dia sudah pakai burqa, dia sudah pakai hijab, tetap saja kalau pas lagi mau nyingklak begitu ya, naik ke ontanya, takutnya ada yang kebuka, maka nyuruh orang laki-laki lain tundukkan pandangan, palingkan muka. Hari ini beda cerita. Justru dibuka-buka, nungging kalau naik motor tuh kelihatan belakangnya, pengen rasanya masukin rokok begitu ya di belakangnya. Nungging kelihatan punggungnya semua itu. Kalau ke depan kelihatan butelnya semua itu. Ini kalau bicara masalah hijab, ulama beda pendapat ibu memang ya. Ada yang mewajibkan cadar, ada yang tidak mewajibkan cadar. Nah bagi orang yang tidak mewajibkan cadar, biasanya dia akan menggunakan ayat ini. Wajib bagi laki-lakinya tundukkan pandangan. Gitu. Pilihannya itu. Ini udah nggak dicadar, lakinya melotot lagi, gitu kan ya. Dua-duanya nggak kena akhirnya. Kalau memang tidak dicadar, laki-laki tundukkan pandangan. Dan menundukkan pandangan itu bagi bapak-bapak itu justru bagus untuk kaum pria. Jadi orang-orang yang lebih tundukkan pandangan, jarang melihat yang aurat-aurat, itu maaf, agak sedikit ini pembahasan kaum dewasa. Itu akan Allah beri kekuatan pria yang bagus. Jadi banyaknya tontonan hari ini bermunculan masalah di ranjang bagi suami, itu diantaranya adalah karena matanya nggak dijaga. Ada seseorang yang, ini maaf keluar dari tema lagi, seorang suami mengatakan bahwa kenapa ya setelah 3-4 tahun 5 tahun nikah saya jadi rasanya benci dengan istri dan jijik dengan istri. Maksudnya nggak mau tidur seranjang, bahkan kalau tidur pun diajak bersetubuh nggak mau, padahal istrinya cantik kata suaminya itu. Saya juga nggak ngerti kenapa masalahnya, padahal dulu saya cinta banget. Akhirnya datanglah dia kepada psikolog, yang kebetulan psikolog Arabnya ini memang tahu hukum gitu kan ya. Jadi ketika ditanya, kenapa ya saya kalau diajak setubuh nggak mau, bahkan saya pulang kantor, kalau pulang ke rumah rasanya jijik lihat istri saya. Makanya psikolog itu katakan, kamu muslim? Ya saya muslim. Kamu tahu satu ayat Al-Quran, apa itu? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah katakan kamu beriman, tundukkan pandangan, jangan lihat wanita lain. Nggak percaya kan? Masa sih gara-gara gitu? Kerjakan dulu, karena kamu percaya, kamu klien saya, kerjakan dulu, ini obat dari saya, sebulan saja nanti datang ke sini lagi kalau nggak ada perubahan. Dikerjakan Bapak Ibu. Pertama kali dia keluar dari kantornya, kantor itu, langsunglah datang 2 wanita, ibu dengan gadisnya, dan cantik banget. Langsung dia seperti biasanya, begitu ada gadis cantik mau pelototin, dia ingat pesan dari psikolognya tadi. Apa pesannya? Yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan. Walaupun berat tadi saya tundukkan pandangan. Scroll HP pun dia orang sekarang, soalnya zaman sekarang aja. Mau bermunculan di beranda-beranda wanita-wanita seksi, saya skip semuanya dan saya kurangi itu. Kadang-kadang udah nggak tahan karena udah biasa ngeliatin di HP. Kata dia gitu, aduh berat rasanya, seminggu berat banget nggak ngeliatin gituan. Tapi cobalah, karena saya lagi mau berobat, saya mau mempertahankan pernikahan saya. Kalau ini betul, berarti memang betul kata psikolog saya. Seminggu berjalan dengan berat, 2 minggu udah perasaan agak nyaman, udah biasa gitu, nggak ngeliat yang gitu-gituan. Belum ada 1 bulan dia datang kepada psikolognya dan berkata, alhamdulillah saya udah selesai masalahnya. Maksudnya apa nih? Ya hari ini seperti yang Tuhan katakan, saya kerjakan selama setengah bulan ini, dan hari ini saya pulang dengan semangatnya ke rumah, dan saya lihat istri saya cantik banget rasanya. Saya katakan, Neng, cantik banget hari ini. Istri saya bahagia sekali, udah lama dia pengen dibelai, pengen dipeluk, gak dapat pelukan. Hari saya minta sendiri. Alhamdulillah, cinta antara pasangan dijaga dari mulai pandangan mata. Kalau nggak percaya, buktikan juga Bapak. Sekarang jangan mandang wanita lain, pandang istri saya sendiri. Scroll, skip, yang nggak penting itu semuanya. Insya Allah di samping suami istri bagus hubungannya,
juga nanti kekuatan pria Allah akan berikan. Ada seorang dosen, guru-guru kita juga ngajar di satu university, wanita cantik banyak, ini India ceritanya, guru-guru kita. Maka gadis-gadis yang cantik mengatakan, maaf Pak dosen, kenapa sih kalau ngajar nundukkan pandangan terus? Emang gak suka dengan gadis cantik ya? Dijawabnya sama dosen itu dalam bentuk surat. Kalau kamu mau tahu saya laki atau bukan, tanya istri saya. Gitu. Artinya bahwa laki-laki yang menjaga pandangan itu justru hebat di ranjangnya. Jadi menarik kan ya kalau 18 tahun ke atas ya. Gitu. Jadi menarik kalau bapak-bapak gitu. Ternyata masalah ini dibuat kita sendiri bapak. Sehingga obat-obatan kuat di luar laris manis terjual karena masalahnya ternyata di ayat ini yang gak diamalkan. Ayo bapak, Ramadan ini kita jaga. Kalau nggak Ramadan nggak dijaga Ustaz. Lebih-lebih lagi Ramadan gitu maksudnya ya. Mulai bisa kita mulai planning Ramadan ini betul-betul Quran yang dilihat, dah kebaikan jangan lihat wanita. Jadi tatapan gimana tatapan kalau ada perempuan depan kita, tunduk aja pandang ngobrolnya. Sekilas lalu saja. Baik, akhirnya kata Abdul Mubarak, kalau gitu silakan ibu naik. Ibu itu katakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandanganmu. Baiklah, akhirnya tundukkan pandangan. Si ibu naiklah ke atas onta itu dan tiba-tiba karena onta nggak diikat langsung bergerak kan kaget. Jatuh si ibu itu sobek bajunya. Untung Abdullah Mubarak lagi tidak melihatin ke arah yang berbeda. Itulah dia hati-hatinya. Ketika dia jatuh dari ontanya, robek bagian baju bawahnya, maka si ibu masih sempat baca Al-Quran. Apa yang dibacanya? Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu, sekecil apapun, itu akibat perbuatan burukmu sendiri. Ibu tahu tentang ayat ini, sampai Abu Bakar sedih rasanya, ya Allah, ya gitu Rasul. Bahwa setiap musibah itu pasti dari keburukan kita, dan kita banyak keburukan, kita banyak dosa, artinya pasti ada musibah. Ya kata Rasul. Apakah kamu pernah merasakan sakit kepala ya Abu Bakar? Iya. Kamu merasakan batuk pilek ya Abu Bakar? Iya. Begitu bahasa kasarnya. Itu pun dari perbuatan dosamu. Dan banyak lagi dosa yang diampunkan oleh Allah. Seandainya tidak, semua dosamu mendatangkan musibah untuk dirimu. Begitu, makanya begitu jatuh pun nggak menyalahkan onta, menyalahkan dirinya. Ma'asobahum mimusibatin. Kalau kita kan beda lagi. Dasar motor kurang ajar. Kita motornya kan gitu ya. Padahal itu musibah karena mungkin kesalahan kita sendiri. Baik, kalau gitu kata Abu Bakar, tunggu ibu, kalau gitu ibu menyingkir dulu sebentar, maaf sebentar, karena ini wanitanya Afifah, sangat menjaga diri, maka Abu pun hati-hati. Ibu mikir sebentar, saya ikat dulu, lupa tadi kaki onta belum diikat. Ibu tahu iqal namanya di atas serang kepala itu, yang orang Arab pakai, itu iqal fungsinya buat kaki onta ya. Ikatlah kaki ontanya depan itu, lalu dipersilakan lagi untuk naik lagi dan langsung berpaling muka sendiri. Dan disitulah si ibu itu membaca satu ayat Al-Quran dengan mengatakan fafahabnaha Sulaiman, kami telah berikan solusi kepahaman untuk Nabi Sulaiman. Ayatnya begitu dibacakan, maksudnya oh ya kamu ngerti gimana caranya mengatasi supaya tidak terjadi lagi begitu. Baik, akhirnya ibu itu naik dan kemudian dilepaslah ikatan kaki ontanya dan kemudian mulai berjalan, dan ibu itu mulai membaca satu ayat Al-Quran lagi, dan itu adalah doa safar. Apa doa safarnya Bapak Ibu? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maknanya adalah maha suci zat yang telah memperjalankan, yang menundukkan untuk kita ini kendaraan. Kalau kita kan ngerasanya pinter nyetir Bapak ya, bensin cukup, ya udah, nggak ada sama sekali keyakinan bahwa Allah yang menundukkan. Padahal sebetulnya kalau Allah tak berkehendak juga nggak bisa jalan. Kalau berkehendak baru bisa jalan. Maka walaupun motor, mobil, kendaraan hewan sama saja, semua berjalan atas kehendak Allah. Jangan lupa Bapak mau sapa, baca doa ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, supaya Allah jaga itu nggak ada mogok-mogoknya, gitu kan ya, nggak ada masalah sepanjang perjalanan. Ada satu kisah di mana seorang laki-laki datang ke Umar bin Khattab bawa anaknya. Kata Umar, mirip banget anakmu dengan kamu ya. Iya ya Umar ya Khalifah. Khalifah mau tahu ceritanya lahirnya anak ini gimana? Boleh sedikit cerita ibu ya. Ini di luar tema lagi. Baru keingetan. Makanya si Khalifah Umar berkata, boleh ceritanya gimana? Kata si bapak itu, ceritanya gini ya Amirul Mukminin. Waktu itu Anda utus saya untuk ikut jihad fisabilillah. Istri dalam kondisi sedang hamil. Wah, kebayang kan Bapak ya? Kita disuruh perang, para tentara tuh ke medan perang, dan kemudian istri lagi hamil. Pikirannya apa kira-kira?
Seorang laki-laki pikirannya pasti anaknya gimana nanti ya, anaknya gimana nanti nggak ada saya. Makanya saya berdoa, ya Allah, kutitipkan bayi yang ada dalam kandungan istriku, jagalah dia sampai aku kembali dengan selamat lagi dan ketemu dengan anakku. Berangkatlah aku dalam jihad fisabilillah, dan pulang-pulang dapati masyarakat sudah pada ribut. Ternyata istriku sudah beberapa hari meninggal, dan dari kuburnya keluar cahaya yang diyakini orang kampung itu adalah api sebagai bentuk azab untuk istri saya. Saya begitu shock, pulang-pulang mendapat istri sudah nggak ada, sudah meninggal, dan anak saya pun terkubur dengan istri tentunya. Dan apalagi masyarakat nyinyir kalau ini pendosa wanita sehingga jadi dikuburkan malam pertamanya sudah keluar api. Saya nggak terima. Saya tahu istri saya solihah sekali, nurut ke Allah dan Rasulnya, dan nurut taat ke suaminya. Saya bongkar itu kuburan. Ketika malam-malam kelihatan nyala sesuatu dari dalam kuburannya, kubongkar, jujur kubongkar, untuk membuktikan apa sebenarnya terjadi. Begitu kubongkar nyampe ke jenazahnya, saya kaget, wah ternyata itu bukan api, tapi cahaya yang keluar dari bayi yang lahir dari rahim istri saya, sedang menyot itu. Subhanallah. Begitu saya lihat anak saya masih hidup dalam kuburan, saya bersyukur kepada Allah, dan ada terdengar suara tanpa wujud rupa mengatakan, inilah dulu yang engkau titipkan kepadaku. Aku jaga dia dan dia hidup sampai sekarang. Andaikan dulu kau titipkan istrimu juga, aku jaga dia. Lupa, istrinya tak didoain. Bapak gitu nggak? Ingatnya anaknya aja, istrinya dilupakan gitu. Jangan lupa bapak. Bapak mau kerja, mau berangkat kendaraan, titipkan ke Allah. Ya Allah, titip rumah, titip istri, titip anak. Satu paket. Jangan anaknya doang, istrinya akhirnya mati, anaknya dijaga ya. Maka doa safar itu penting, karena Allah yang akan menjaga. Itu kan doa kita ya. Allahumma anta sahibu fis safar, ya wal khalifatu fil ahli wal mal. Engkau adalah kawanku selama dalam safar, engkau adalah yang kutitipkan atau khalifah penggantiku untuk menjaga rumah dan keluargaku. Makanya kita safar jauh lama pun Allah jaga tuh dari keburukan-keburukan rumahnya. Baik, sedikit ayat berlanjut Bapak tentang kisah ibu itu biar selesai, supaya kita termotivasi nanti Ramadan. Kalaupun kita nggak bicara Quran, paling nggak Quran dipegang, dilihat, dibaca nggak? Kalau bisa baca-baca, kalau nggak dilihat pun pahala. Pura-pura udah selembar, dua lembar, cepet banget. Aku nggak bisa baca, kata Ustadz, lihat aja pahala. Sudah, habis sholat lihat sekaca, di screenshot, cekrek, udah sekaca. Kaca berikutnya screenshot lagi. Dan ini metode dipakai oleh Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir itu metode hafalannya pakai screenshot ibu. Jadi jangan dihafal pakai lidah, tapi dilihat saja begini, pakai mata, diceklek, ceklek, udah. Lalu setorkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bisa nggak ya begitu ya? Kata beliau almarhum, Allah yarham, kekuatan mata untuk menangkap ini, untuk dimasukkan ke otak, di scan ya, itu jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Kalau ibu nggak percaya, buktikan coba. Nanti mulai hari ini kita scan yuk Quran yuk. Ceklek. Ini ada foto scan di sini, scanner. Langsung setorkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Hafal? Alhamdulillah. Naik qul a'udzu birabbil falaq. Hafal? Berikutnya error, berarti scan ibu punya scannya error, diperbaiki. Nah itu caranya puasa, jauhi maksiat, nanti scannya kuat. Baik, akhirnya berjalanlah mereka karena ingin buru-buru cepet. Jangan disalahkan Abdullah bin Mubarak kalau kemudian dia akhirnya kenceng tuh speed kendaraannya, nggak seperti motor ya, tapi jalan. Orang Arab, Badui apalagi, mereka punya suara khas yang dikenali oleh hewan-hewannya, yang kalau dia bersuara, hewan itu kan lari cepat atau berhenti itu atas suara dia. Itu yang dibuat Abdul Mubarak. Dia bersuara khas dia, kemudian lari cepat lagi. Ketika lari cepat dan bersuara, si ibu itu nggak suka. Jangan ngebut-ngebut, nah gitu bahasanya ya. Lebih parahnya lagi, awas ngebut benjut kalau bahasa kasarnya gitu. Tapi diganti dengan Al-Quran Bapak. Coba kalau di depan ini ada Pak ada KM tulisan jangan ngebut, awas ngebut benjut, diganti nanti dengan Al-Quran. Apa itu tulisannya? Waqsid fi masjidika waqdud min sautik. Pelankan jalanmu, pelankan suaramu. Ternyata memperingatkan biar nggak ngebut ada di Qurannya.
Akhirnya ketika disuruh memelankan suara dan jalannya, si Abdul Mubarak santai jalannya. Tapi namanya jalan santai berduaan, nggak ada obrolan, seperti boring ibu bapak ya, boring kan ya, bosan. Bacalah syair-syair. Kalau kita salawat-salawat gitu kan ya, syair-syair Islam dibaca oleh Abdul Mubarak. Ketika dibaca syair-syair bagus yang baik-baik, si ibu juga nggak suka. Maka ibu itu tegur lagi dengan Al-Quran. Ibu itu katakan, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Quran yang kamu bisa baca, yang mudah bagimu. Salah lagi. Baca nasyid aja salah. Apalagi lagu dangdut-dangdut koplo ya. Yang jelas, waktuku kecil. Itu udah jelas. Tinggalkan itu yang waktuku kecil. Waktuku tolol. Itu lagu apa ya Allah, dangdut gitu semua syairnya ya. Tinggalkan Bapak Ibu ya. Anak-anak kita sekarang pada lagunya gitu tuh, waktu kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Aduh, udah bahasanya gitu semuanya. Ganti, kata ibu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Quran yang mudah kamu hafal dan kamu baca. Baik kalau gitu. Akhirnya Abdul mengatakan, ibu luar biasa. Dari tadi kuperhatikan ibu begitu terus. Sebetulnya ibu ini gimana sih kok bisa sampai seperti ini? Maka dijawab sama ibu itu, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Karena hanya orang cerdas sajalah yang akan mengambil nasihat dalam kehidupan. Saya sudah cukup mengambil pelajaran hidup, maka saya putuskan saya hanya berbahasa Al-Quran saja. Masya Allah. Boleh ibu saya tanya sesuatu lagi? Abdullah keceplosan lagi. Abdullah Mubarak keceplosan lagi. Dia bertanya, apakah ibu masih punya suami? Kebayang Bapak? Tanya, kau bilang alamat saja dia nggak suka. Sekarang tanya status janda atau kawan begitu ya. Apakah ibu punya suami? Lebih tidak suka lagi, maka ibu itu menggertak dengan bacaan Al-Quran. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Tidak perlu kamu bertanya sesuatu tentang sesuatu yang kalau dijelaskan maka akan memperburuk keadaan kamu. Udah, aku minta maaf lagi, nggak akan kutanyakan lagi. Akhirnya tidak ada obrolan tuh. Mereka jalan sepanjang perjalanan tanpa ada obrolan apapun. Udah canggung rasanya Abdul Mubarak. Barulah mereka tiba di satu tempat di mana banyak kemah-kemah didirikan, banyak aktivitas jamaah haji mungkin yang sedang beristirahat ya di rest area kalau bahasa kita sekarang begitu. Maka si Abdul Mubarak berkata kepada ibu itu, Bu, tolong lihat apakah ada yang ibu kenali di antara para musafir-musafir itu. Maka si ibu minta tolong dengan membaca ayat Al-Quran. Apa ayat yang dibaca ibu Bapak? Ayat yang dibaca adalah al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, yang artinya ada anak-anak saya, gitu maksudnya berarti tolong cari dia, cari mereka. Abdullah ngerti maksudnya, oh ada anak ibu di antara para musafir, baik akan ku cari mereka, tapi tolong bantu nama mereka siapa biar aku lebih mudah, apa pekerjaan profesi mereka biar aku lebih mudah mencarinya. Ada 2 ayat yang dibaca sekaligus, 4 ayat sekaligus. Apa itu? Si ibu itu mengatakan, wa alamati wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan tanda-tanda dan dengan bintang manusia bisa mendapatkan petunjuk. Dulu Bapak para musafir mau cari arah perjalanan dengan lihat bintang. Begitu kan dia? Oh ini bintang di sana, berarti sana kiblat. Di sana oh berarti ini adalah utara. Ini ayat dibaca tentang petunjuk-petunjuk alam. Maksudnya berarti apa ini kira-kira? Oh, Abdullah ngerti. Anak ibu dia adalah amir perjalanan. Mutawif ternyata anak-anaknya. Jadi lebih mudah lagi, tinggal dari para musafir haji itu tinggal cari siapa mutawif yang lebih enak kan ya. Tapi boleh cari tahu ibu, anak ibu siapa kalau dia mutawif. Maka ibu membaca 3 ayat sekaligus. Dibacanya ayat pertama adalah ittakhadallahu Ibrahim khalila wa kallamallahu Musa taklima. Ya Yahya khudil kitaba bi quwwah. Paham sampai di sini Bapak? Berarti anaknya siapa namanya? Ibrahim, Yahya, dan Musa. Tidak ada nama Sunda yang disebutkan dalam Al-Quran. Untung 3 putranya namanya ada di Quran. Wa kallamallahu Musa taklima ittakhadallahu Ibrahim khalila ya Yahya khudil kitaba bi quwwah. Baik, kalau gitu selesai masalahku ibu. Akan ku cari mutawif itu dan akan ku panggil nama-nama mereka, Yahya, Ibrahim, Musa. Adakah di antara kalian bernama itu semuanya? Datanglah 3 pemuda gagah-gagah ganteng. Ibu hari ini banyak lihat kan ya netizen perempuan, lihat kalau pejuang Palestina ganteng-ganteng itu, itulah dia, Ibrahim, Yahya, Musa, dengan alis yang wow, gantengnya semua gitu. Kata Abdullah, ganteng semua 3 putranya. Maka saya datengin, saya samperin mereka. Ini kalian Yahya, Musa, Ibrahim? Betul. Ada apa Tuan?
Itu lihat di pojok sana, itu ibu kalian bukan? Betul, senangnya mereka akhirnya terima kasih, kumpullah berlima orang. Kisah ini berakhir ibu di sini dan mereka kumpul. Kemudian ketika kumpul, ibu itu merogoh sesuatu dari sakunya. Kemudian nyalahkan ke putra salah satu di antara 3 putranya sambil baca ayat Al-Quran. Yang dibaca adalah fab'asu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinati falyandur ayyuha askatu aman. Ayat tentang kisah Ashabul Kahfi. Bangun-bangun lapar, nyuruh di antara mereka untuk beli sesuatu dengan uang koin zaman dulu itu Ashabul Kahfi kan ya. Ternyata nyuruh anak beli nasi kuning, nasi uduk, itu pun pakai ayat ini Bu. Anaknya ngerti dikasih duit pakai ayat itu berarti disuruh nyari makanan. Pergilah satu di antara mereka cari makanan dan bawa makanan yang halalan thayyibah, lalu disiapkan di depan tamu, dan ibu itu sebagai penutup dia katakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan makan, silakan minum, ini sebagai ganti dari kebaikan Anda yang Anda buat dari kemarin. Ternyata silakan makan minum berterima kasih pun ada ayatnya. Itu pokoknya urusannya Allah aja ibu. Maka disitulah Allah katakan tidak, aku tidak akan makan. Ini haram. Kaget kan ibu ya, tiba-tiba kenapa diharamkan? Aku tidak mau makan makanan ini dan ini haram bagiku. Sampai dengan kalian bertiga nih, Ibrahim, Yahya, Musa, ceritakan kepadaku bagaimana ibu kalian bisa seperti ini. Dan situ jawabannya terbuka bahwa putranya mengatakan ibu kami begini sudah 40 tahun. Dia dengan kami pun selalu pakai baca Al-Quran, tidak pernah pakai bahasa Arab biasa. Subhanallah. Di situ Allah katakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini murni anugerah dari Allah yang hanya Allah berikan kepada orang yang berkehendak. Hadirin, maka ini berakhir. Ayo kita bikin target bahwa Ramadan ini kita khatam Quran. Bagi yang lancar bacaannya, bacalah sampai khatam. Bagi yang tidak lancar, bacalah walaupun terbata-bata, pahalanya 2 kali. Bacalah semampunya, dan ibu kalau baca semampunya terbata-bata pahalanya 2 kali ya. 1 dari bacaannya, 2 dari usaha terbata-batanya, ada 2 kali pahala. Berarti mending gak bisa baca ya, pahalanya double. Enggak juga, tapi maksudnya menghargai ya, bahwa ibu berusaha ada pahala sendiri. Tetap saja yang lancar pahalanya banyak, tapi ibu dengan membaca terbata-bata 2 pahala sekali didapatkan. Makanya Allah, ayo kita buat target selama Ramadan ini anak-anak banyak baca Quran, kita juga banyak baca Quran, banyak tadabbur Quran, dan sebelum Ramadan kita buat kajian-kajian secara umum di masjid ataupun di rumah sendiri tentang puasa supaya kita lebih terbuka hati dan siap untuk puasa lahir batin. Ada permintaan minta doa untuk almarhum Pak Kaila ya, Bapak Kaila Nadira Yusuf. Ini perempuan apa laki-laki Pak? Perempuan. Oh. Ibu Kaila Nadira Yusuf Bintri. Oh belum. Anak-anak perempuan. Kaila Nadira Yusuf binti Yadi Yusuf, cucu Ibu Budi dan Pak. Kapan meninggal? Sudah. Baik. Dan termasuk yang kita yakini sebagai orang yang beriman adalah doa yang kita buat untuk yang sudah meninggal itu insya Allah akan sampai. Suatu hari seorang anak berkata, ya Rasulullah, adakah bakti yang masih bisa kulakukan untuk kedua orang tua telah meninggal? Maka Rasul katakan ada. Di antaranya bakti anak ke orang tua yang sudah meninggal adalah disebutkan Rasul. Maka bisa kita katakan juga berarti kebaikan orang tua buat anak juga bisa masih jalan. Kebaikan kita buat kaum muslimin yang lain juga masih jalan. Apa itu yang sudah meninggal? Rasul katakan baktinya atau kebaikan yang bisa kita buat, ad-du'a'u lahum, mendoakan mereka berdua sudah meninggal dari kedua orang tua. Sama dengan itu berarti mendoakan anak-anak kita, cucu kita yang sudah meninggal lebih dulu pun kita doakan dan itu akan sampai untuk mereka. Mari kita doakan bersama dan kita tutup juga majelis kita dengan doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Ya awalal awalin ya akhirul akhirin. Ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal yatama wal masakin wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa anak cucu kami ya Allah. Gantilah dengan kebaikan ya Allah. Di antara kedua orang tua kami, jika ada yang masih sudah meninggal ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah. Berikan ampunan-Mu, rahmat-Mu,
lapangkan kuburnya bagi mereka ya Allah. Di antara anak-anak kami, cucu kami yang sudah meninggal ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah. Berikan rahmat-Mu dalam kuburnya, berikan nikmat-Mu dalam kuburnya ya Allah. Terkhusus ya Allah kepada Ananda Putri, HP-nya mati, mohon maaf. Namanya tadi siapa? Namanya tadi siapa Ibu? Ananda Putri. Ya, nama yang disebutkan tadi, semoga ya Allah Engkau berikan lapangan pada kuburnya ya Allah, dan berikan tempat yang luas di sisimu ya Allah. Berikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkannya walaupun sudah lama ya Allah, dan gantikan dengan kenikmatan-kenikmatan yang besar lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kumpulkan kembali dia yang telah meninggal, keluarga kami yang telah meninggal, dengan keluarganya lagi, dengan kami lagi nanti di akhiratmu ya Allah. Berkat anugerahmu ya Allah, dengan kebaikan-kebaikan Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau berjanji, Rasulmu berjanji, di mana ketika orang tua saleh baik, beramal baik, lalu mereka akan bisa meminta kepadamu di akhirat ya Allah, untuk dikumpulkan kembali dengan anak-anak cucunya supaya menjadi satu di surgamu ya Allah. Maka ya Allah, di hari ini pun kami minta yang sama ya Allah, kumpulkan kami di surgamu nanti ya Allah, menjadi keluarga yang utuh lagi ya Allah, dengan penuh kebahagiaan dan kenikmatan dengan dari sisimu ya Allah. Rabbana yassir lana umurana, iqdi hawaijana, iqdi tuyunana, ishfi mardana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami umur panjang hingga kami sampai di bulan Ramadan ini ya Allah, dan berikan kami kemudahan hingga kami bisa puasa dengan sepenuhnya ya Allah, bisa mengerjakan qiyam Ramadan dengan sepenuhnya ya Allah, dan ya Allah berikan kami sifat takwa ya Allah, sehingga kami bisa menjaga diri kami dari segala macam keburukan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-khasyah. Ya Allah, kami minta kepada memunculkan rasa takut ya Allah, allati tahulu bainana wa baina ma'siyati, yang bisa menjadi penghalang di antara kami dan antara kemaksiatan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.